Jadi pengujian dalam satu waktu itu bisa 100 ataupun 50 sampel gitu sekaligus, nanti break datanya hasilnya ya. Jadi dari sampel 1 itu misalkan golongan darahnya ternyata A, sampel 2 ternyata golongan darahnya B, atau di sampel 3 iya. Jadi ada penyimpanan datanya seperti itu. Tapi itu mungkin pasti ada tambahan lagi gitu, ada tambahan lagi sistem atau alat. Nah kalau yang seperti itu mungkin bisa, tapi kalau hanya untuk satu saja kayaknya sudah ketinggalan zaman. Jadi ya intinya. Tapi kalau misalkan tadi kata Pak Asep ataupun dari Pak Yusi juga, kalau misalkan mau beralih ke masalah rapid test ya itu mungkin lebih fenomenal, lebih bagus lagi, karena kita sekarang lagi ada wabah seperti itu, memerlukan alat yang memang orang berlomba-lomba menciptakan alat yang sekarang untuk membantu sekarang lah gitu. Jadi nanti tinggal dibicarakan aja dengan kira-kira siapa yang mempunyai. Kalau Pak Yusi juga kan bisa tuh, dia udah mau buat alat untuk uji coba, cuman pakai gelombang kan kalau Pak Yusi ya. Iya, pakai radar kan. Nah, Alim nanti menyempurnakan lagi di ininya, di darahnya. Jadi ada 2 penelitian kan, nanti hasilnya jadi 2 gitu. Jadi dari radar yang ada, dari darahnya juga ada. Nah paling nanti tinggal nanya-nanya ke lab sebetulnya hasil dari itu jauh beda nggak dengan pengujian seperti ini gitu, atau seperti apalah bentukannya gitu, bentukan hasilnya. Nanti tinggal uji lab ataupun nanya-nanya ke bagian kesehatan seperti itu. Artinya adalah mencari datanya. Kalau misalnya datanya ternyata memang bisa, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata agak sulit, ya nanti ngobrol lagi aja dengan pembimbingnya gitu. Tapi yang langkah pertama adalah ya nyari dulu datanya gitu sebelum kita menentukan sulit apa tidaknya gitu. Karena kalau misalkan datanya belum dipegang, kita sudah menentukan ini sulit Pak, tapi kita belum tahu apa-apa. Berarti kita istilahnya kalau kata orang Sunda mah memang dipacok gitu. Belum juga. Jadi belum juga kita melakukan observasi gitu, belum juga kita melakukan observasi atau penelitian, kita udah nyerah duluan gitu. Ya makanya gitu. Jadi sebelum menentukan itu Halim coba cari tahu dulu bagaimana sih pengujian rapid test lewat darah itu seperti apa ya. Terus tadi itu kata Pak Yusi, apa bedanya antara pengujian darah yang ada di arteri sama di ujung jari ataupun yang ada di di sini tuh di urat ya, ada urat, arteri, terus ujung ya, ujung jari. Itu jadi nanti tinggal dibuka. Nah saya lagi-lagi nih konsen ke masalah tulisan Dim. Selain itu ini masalah tulisan nanti coba di inikan lagi lah ya, masalah tulisannya untuk perumusan masalah yang Halim ketahui itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan perumusan masalah? Ya perumusan masalah ini kan sekiranya apa ya namanya itu rangkuman dari penelitian yang bakal bahas di empat. Jadi dari hasil latar belakang nantinya dirumuskan, misalkan yang bisa yang melatar belakangi dengan latar belakang dari pembuatan ini itu apa gitu, nanti dirumuskan dalam masalah itu. Nah kalau misalkan perumusan masalah ini yang nanti dibahas di di semester di bab 4 semester 4 bab 4 ataupun bab 5 ya. Jadi sebaiknya ini pertanyaannya kan bukan pertanyaan spesifik ya, tapi global. Artinya global yang ada di bab 4 dan juga bab 5. Jadi dari perumusan masalah ini kita ngambil intisarinya yang ada di bab 4 itu apa, bab 5 itu apa gitu ya. Jadi pembuatan perumusan masalah itu ini kan lebih spesifik, bagaimana cara membuat deteksi gelombang dalam menggunakan sensor TCRC. Sebetulnya ini kan bisa diwakili dengan pertanyaan bagaimana cara perancangan sistem kan. Perancangan sistem itu kan ada perancangan hardware, ada perancangan
Jadi itu udah semuanya udah termasuk. Itu karena ini kan bentuknya kan pembuatan alat. Sebetulnya pertanyaan dari siapapun yang nanti membuat ini sebetulnya sama aja gitu, karena ini kan pembuatan alat, bukan penelitian mengenai suatu alat. Terus juga tujuan, ya mungkin tujuan kalau saya bisa tambahkan lagi, kalau misalkan bisa, kalau misalkan ingin ada tambahan lagi, kalau misalnya memang ini berkaitan dengan apa tadi, golongan darah, ya. Karena kalau alat yang sudah ada tuh misalkan ternyata mahal, harganya bisa ratusan juta ataupun miliaran. Paling bikin alat yang sederhana itu harganya bisa lebih murah. Siapa klinik pun ataupun tempat cek darah apapun, misalkan seperti halnya di apa namanya tempat pembuatan SIM ataupun tempat pembuatan KTP, kita bisa langsung mendeteksi golongan darah gitu. Artinya di sini tujuannya bisa ditambahkan membuat alat yang lebih sederhana dan lebih murah juga bisa gitu. Harganya lebih murah, lebih sederhana gitu kan, tapi keakuratannya bisa dibandingkan ataupun bisa sama dengan yang harganya miliaran. Itu kalau mengenai itu saya yakin lah kalian bisa membuktikannya nanti sampai dengan menjadi alat dan juga ini. Tapi ya itu jangan lupa nanti hasil penelitiannya, observasinya semuanya dicantumkan ya, dicantumkan. Jadi untuk itu terima kasih lah ya. Terima kasih banyak. Satu lagi Pak Isi, jadi tadi itu ya, supaya sinkron tadi itu. Kalau yang Pak Yusi kembangkan itu kan kaitan dengan pendeteksian COVID paru-paru, dari diketahui tingkat kebasahannya kan kalau ke saya. Betul Pak. Nah berarti kan tingkat kebasahannya. Jadi kalau bisa mendeteksi tingkat kebasahannya berapa gitu ya, nanti dinyatakan bahwa ini tingkat kebasahan sekian adalah kondisi ini, tingkat kebasahan sekian kondisi ini kan gitu ya. Nah ini juga sama sebenarnya. Bisa lah ya nanti. Kalau ini darah gitu ya, darah kaitan misalnya kamu mendeteksi darah itu dari apanya, dari warna atau dari apa ya, dari apa gitu ya. Bisa saja dideteksi gitu ya, sehingga bisa menentukan misalnya tadi itu darah ini terindikasi atau tidak, atau misalnya tadi itu golongan darah A, B, C atau C gitu ya. Bisa saja seperti itu dengan melalui Saya bantu ya. radar itu. Jadi intinya gini, di lain sisi kamu memahami secara teknis perangkatnya, di lain sisi kamu memahami secara mediknya tadi itu ya. Dapat mengetahui tingkat kebasahan berarti kan mediknya ya, dapat menentukan misalnya klasifikasi darah gitu ya, di tingkat mediknya gitu ya, tingkat medisnya dipadukan dengan satu alat gitu ya. Siap. Terima Oke kasih. gitu ya. Mantap. Terima kasih banyak untuk masukannya dari Bapak sekalian. 2 minggu beres lah. Minggu, Mas. Oke, demikian seminar praproposal dari saudara siapa? Halim. Ahmad Halim. Semoga apa yang menjadi masukan bisa dapat dikembangkan dan ditambahkan. Kita tutup dulu untuk sesi istirahat ya, sekitar 1 jam. Kebetulan ini jam 1:15, nanti mungkin kita kembali lagi jam 2:15 sedikit. saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Covid ya, Covid. Pak Asep, Pak Rujit, Iya. di bawah aja makannya tuh di sini, bawah aja lah ya. Terserah. Bisa. Emang bisa. Bisa, 2 minggu. Bisa. Nah, tata foto dulu, Pak. Foto. Kamu lulus. ST 2 gelas.